bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi. Coba sebutkan. Ini Diana berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalannya beliau dan jalannya para sahabat hingga akhir zaman nanti. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita membahas beberapa perkara yang menjadikan pengajaran agama, pengajaran tauhid, pengajaran akidah as-sahihah, pendidikan akidah as-sahihah itu mengalami kendala, ya, mengalami ketidaksempurnaan atau bahkan kekurangan yang banyak yang sering kita
temui kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan hal tersebut terjadi pada diri orang tua. Di samping juga ada pengaruh-pengaruh luar yang kita sampaikan kemarin, ya. Kita sampaikan kemarin, ya. Di antara kekurangan-kekurangan yang kita sampaikan, ya, yang dari luar, misalnya perkara-perkara, ya, media yang mengganggu anak-anak kita, ya. Lalu kemudian yang akan kita bicarakan sekarang ini adalah kesalahan orang tua pada pemenuhan kebutuhan anak, ya, kebutuhan anak kita, sehingga pendidikan dan pembelajaran akidah as-sahihah itu mengalami kendala atau malah tidak ada sama sekali, waliyadzubillah, ya. Anak-anak mengikuti akidah masyarakat secara umum, kepercayaan masyarakat umum akibat masalah-masalah yang kita sebutkan. Apa itu? Kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan apa yang tidak terpenuhi atau diabaikan atau disepelekan atau kurang diperhatikan oleh kedua orang tua mereka, ya. Yang pertama, kebutuhan mereka terhadap pendidikan, taklim dari orang tuanya ini jarang, ya. Taklim atau transfer ilmu, yang ilmu itu sangat manfaat. Jangan kita menyepelekan transfer ilmu kognitif, karena ini adalah pokok atau dasar untuk melangkah kepada step berikutnya, at-tazkiyah, ya. Step berikutnya at-tazkiyah. Kita selalu menyampaikan wahyu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah, ya. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatihi. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan kepada orang Quraisy, umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yatlu 'alaihim ayatihi untuk apa? Liyuzakkihim, untuk mentazkiyah. Ya, untuk mentazkiyah, untuk membersihkan jiwa dan akidah mereka. Diawali dengan ta'lim, diawali dengan memang pemenuhan ilmu, ya. Nanti kemudian ilmu itu bekerja, bagaimana ia bekerja, ya, ditambahi dengan amaliyah tarbiyah, itu bekerja dengan efektif merubah seseorang. Dalam hal ini merubah anak didik kita. Dalam hal ini anak didik kita adalah anak-anak kandung kita sendiri, ya, karena kita bicara dalam ranah keluarga. Nah, ini sering, ya, para orang tua nggak ngasih taklim ke anak-anaknya, baik formal maupun non formal, ya. Apalagi formal, maksudnya terjadwal, maksudnya resmi gitu, enggak, ya. Di samping itu ada yang tidak resmi atau non formal, atau yang di sela-sela kita berkegiatan bersama anak kita, itu jarang, ya. Itu jarang terjadi, ya. Ini disayangkan sekali. Padahal ini hajah yang pertama yang harus dipenuhi orang tua kepada anak-anak mereka, ya. Tentunya taklim, taujih, ya, apa yang dibutuhkan mereka dari ilmu, yang pertama kali tentunya adalah akidah as-sahihah, akidah yang lurus, yang membetulkan, meluruskan apa yang terjadi dalam masyarakatnya, keyakinan masyarakatnya, dan seterusnya. Mungkin ada yang bertanya, kita cukupkan diri dengan sekolah. Kemarin sudah kita bahas, ya, bahwa sekolah-sekolah yang baik, bagus, ya, di antara tugas-tugasnya apa? Meluruskan akidah anak didik mereka, peserta didik mereka. Kita sudah sampaikan itu, ya. Kita sudah sampaikan itu. Akan tetapi ada sekolah-sekolah yang tidak fokus ke situ, ya. Fokus kemana? Ke ilmu, teknologi, dan lain sebagainya. Ya, dan bukan ada banyak sekolah-sekolah yang qadarullah anak-anak kita belajar di sana, ya. Kalau bukan orang tuanya, siapa lagi? Atau apa yang
didapat di sekolah-sekolah yang bagus itu, sekolah-sekolah yang mengajarkan tauhid, sekolah-sekolah yang mengajarkan sunnah, lalu kemudian tidak didukung oleh taklim yang benar, ya, tarbiyah yang benar, pemberian ilmu yang benar dari orang tua mereka, akhirnya apa? Akhirnya yang didapat dari sekolah itu terkikis mentah, ya, tidak terkokohkan oleh apa yang ditanamkan, dididikkan oleh orang tua mereka dari akidah as-sahihah. Jadi bisa difahami ya, dalam hal ini tetap orang tua harus punya peran, dan perannya sungguh sangat berpengaruh sekali. Tidak perlu penelitian untuk menyebut seberapa besar peran orang tua dalam mendidik anak, meluruskan, mensahihkan akidah mereka. Yang jelas sangat berpengaruh, ya. Tadi pembelajaran adab, ya, dengan mencontoh dan seterusnya jelas ini sangat diperlukan, dan kadang-kadang kita lupa untuk memberikan kajian, memberikan mau'izah dalam berbagai kesempatan, resmi ataupun tidak resmi dalam tanda kutip. Kebutuhan apa lagi yang kadang-kadang hilang dari anak kita, ya, sehingga anak kita menyimpang akidahnya atau tidak mendapatkan hidayah yang seharusnya mereka dapatkan, bersemangat mendapatkan ilmu, bersemangat beribadah, menjauhi musik misalnya, ya, mendekat dan suka dengan murotal misalnya, apa saja yang menjadikan hal tersebut berkurang atau bahkan hilang sirna dari anak didik kita. Tidak adanya hajah, tidak terpenuhinya kebutuhan lil qudwah as-salihah, ya, nggak ada sosok yang bisa ditiru, ya. Kalau orang tuanya gagal, kalau orang tuanya belum hijrah, katakanlah belum sadar, belum mendapatkan hidayah dengan hidayah tauhid dan sunnah, saya kira harus, ya, dicari qudwah, siapa qudwah yang akan mendidik adik-adik, ya, mendidik anak-anak, mendidik orang yang ada di rumah kita, mungkin kakaknya, ya. Dan dalam pembahasan ini fokusnya adalah ke orang tua. Orang tuanya harus jadi qudwah, ya. Kalau orang tuanya tidak bisa jadi qudwah, susah memang. Orang tuanya bagaimana? Saya sudah punya kebiasaan seperti ini, Pak Ustadz, susah untuk dirubah. Saya nanti, atau saya tinggal di luar negeri, anak-anak di Indonesia, bagaimana saya mau menunjukkan qudwah sholihah, qudwah hasanah kepada anak-anak? Nanti saya jadikan si fulan, kakak tertua, untuk jadi qudwah. Ini bisa juga sebagai solusi, ya. Kalau tidak ada contoh yang baik, kalau tidak ada qudwah as-sholihah, susah, ya, susah, ya. Itu termasuk tadbiq tarbiyah al-islamiyah. Dan muhtawanya, isinya, alatnya, ya, sumbernya kita sudah ada, ya. Bagaimana sumber itu diolah, bagaimana sumber ilmu tadi yang nomor pertama itu kita adakan, itu sumber resource, ya, untuk diolah, ya, eksplorasi sedemikian ya maksimal mungkin untuk menjadikan ilmu itu berguna dan bermanfaat. Caranya bagaimana? Yang pertama, kebutuhan qudwah itu yang paling penting. Dia mengolah ilmu yang ia dapat, terus kemudian ilmu itu dipraktekkan dengan melihat qudwah, dengan melihat contoh yang baik, ya. Para pemirsa Niaga TV dan yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, ya, jika ini tidak ada, jika ini berkurang, jika ini disepelekan, maka proses tarbiyah, pendidikan, ya, penanaman akidah as-sahihah, akhlakul karimah, dan seterusnya, ya, tauhid dan sunnah, hidayah yang ingin kita sampaikan kepada anak tentunya gagal. Apa itu yang ketiga ini?
al-adlu wal musawah bainal abna. Ya keadilan. Kemarin sudah kita sebutkan tadi. Kalau orang tua tidak bisa bersikap adil kepada anak-anaknya, anak-anak yang akan kita didik itu mesti protes, punya resistensi terhadap orang tuanya. Ya akibat apa? Akibat perbuatan orang tua yang tidak adil kepada anaknya. Resistensi inilah yang menjadikan proses ya penanaman akidah yang sahihah kepada anak itu bisa menjadi gagal. Ya. Makanya al-adlu wal musawah itu penting sekali. Bahkan bukan hanya dalam tatanan berkeluarga, tatanan bernegara, bermasyarakat, ya sama saja. Ya kalau sudah tidak ada keadilan, ya itu akan terjadi ketimpangan dalam keluarga. Kalau dalam masyarakat ketimpangan sosial, chaos dan lain sebagainya. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah suatu saat terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang sahabat ya itu ayahnya bagi-bagi uang, bagi-bagi rezeki ya. Nu'man bin Bashir, bapaknya memberi harta mereka ya. Lalu kemudian pembagian yang tidak sesuai ini, tidak adil ini diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bertanya kepada ayahnya, berkata kepada bapak yang membagi-bagi harta kepada anak-anaknya dengan cara yang tidak adil, apakah engkau lakukan ini kepada seluruh anakmu? Ya, sang bapak berkata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kemudian menjawab, ya ittaqullah, ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'dilu fi auladikum, adillah terhadap anak-anak kalian. Ya. Lalu kemudian akhirnya Bapak ya Nu'man bin Bashir ini kemudian mengembalikan pemberian-pemberian tersebut dan kemudian diulangi dengan cara yang adil. Ya. Dengan cara yang adil sebelum meninggalnya orang tua untuk memberikan hibah kepada anak-anaknya, para ulama ada yang berpendapat dengan menyesuaikan bagian-bagian warisnya. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwasanya sama persis ya, atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak-anaknya. Kebutuhan yang kuliah berbeda dengan kebutuhan yang SD. Seperti itulah perbandingannya dan permisalannya. Ya. Ini bisa masuk ke dalam keadilan. Kalau tidak adil di antara mereka, proses tadi yang saya sampaikan akan terkendala. Ada resistensi, dari resistensi ini akhirnya penolakan tersebut, akhirnya tidak mau mendengar, tidak mau taat, akhirnya hidayah jauh, ya. Akidah sahihah kemudian ia tidak mau menyerapnya, sunnah kemudian disepelekan dan seterusnya. Kebutuhan yang keempat yang harus dipenuhi, dan kalau kurang ini juga mengganggu, adalah kebutuhan al-itminan, ketenangan jiwa, an-nafsi, ketenangan jiwa, ya, ketenangan anak-anak kita di rumah kita, ya. Anak-anak ya sampai ya besar juga membutuhkan ketenangan, keamanan, ya. Bagaimana dalam masa perang, chaos dan seterusnya, ya tarbiyah bisa berjalan, ya. Bagaimana ilmu akan terserap, bagaimana hidayah akan terserap, terus menerus terjadi kekacauan, ya. Ya ketakutan, kekhawatiran, ya terus berpindah dari satu tempat yang lain, ya.
orang tua mereka ya saling ya ribut, bertengkar dan lain sebagainya, bercerai di antara mereka dalam kondisi yang buruk ya, dan seterusnya dan seterusnya. Anak-anak melihat ketidaktenangan ya, jiwa yang kacau dan seterusnya, akhirnya bisa menggagalkan proses ini ya. Kedua orang tuanya tidak punya kapasitas untuk mengajarkannya, lingkungannya buruk ya, ketenangan jiwanya ya kacau, akhirnya bubar ya, broken home ya. Akhirnya apa? Akhirnya gelandangan, akhirnya jadi anak-anak pang, menyimpang ya, akhirnya dan seterusnya dan seterusnya. Waliyadzubillah, sebagaimana kita saksikan di masyarakat kita sekarang ini. Hajat yang selanjutnya yang kalau tidak terpenuhi ini juga mempengaruhi proses transfer hidayah, kebaikan-kebaikan ya kita kepada anak kita adalah al-atfu wal hanan, kebutuhan kasih sayang. Kemarin sudah dijelaskan ya, kebutuhan kasih sayang ya, menampakkan, menunjukkan ya kasih sayang orang tua kepada anak-anak mereka. Kemarin kita sudah ceritakan ada sahabat sampai cerita, saya nggak pernah mencium anak-anak kami sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan, atau dalam bahasa saya marah ya, menunjukkan kemudian ya sikap Islam terhadap perilaku sahabat yang salah tersebut ditunjukkan ya, karena itu kebutuhan pokok anak kita. Kalau kebutuhan ini terpenuhi ya, apa sih hubungannya? Ya hubungannya jelas ya, kalau ia terasa disayangi, kalau ia merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya, ketika orang tuanya itu memberikan wejangan, nasihat, mau'idhah, ta'lim dan seterusnya kepada mereka, mereka akan perhatian, mereka akan sedikit banyak fokus, taat ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya ya. Hubungannya sangat jelas sekali. Selanjutnya adalah kebutuhan yang kalau ini diabaikan juga mengganggu proses tarbiyah ya, taghrisul aqidah as-sahihah, penanaman akidah as-sahihah, pembiasaan sunnah kepada anak-anak kita. Apa itu kalau diabaikan mengganggu? Al-hajatu ilal la'ab, masya Allah, kebutuhan anak-anak dengan permainan, bukan dengan main-main ya, dengan permainan, masya Allah. Dan ini memang fitrahnya mereka ya, ada masa-masanya. Waktu TK permainannya ini, waktu SD permainannya ini, waktu SMP berubah lagi, waktu SMA berubah lagi, dan tetap kita kasih waktu, bahkan kita kasih fasilitas untuk itu. Game-gamean Mbak Ustadz? Enggak ya, permainan yang memang bermanfaat bagi mereka ya, permainan yang membangun ya, membangun kecerdasan otak mereka, membangun ya jasmani mereka ya. Tapi bila ifrat wala tafrit, enggak berlebihan dan juga tidak dikurangi sama sekali. Rasulullah SAW dengan Aisyah, mungkin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bermain-main ketika bersama Rasulullah SAW atau menjadi istri Rasulullah SAW. Katakanlah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, masih diperbolehkan bermain dengan teman-temannya, dan itu diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Bahkan pernah bermain-main dengan Rasulullah SAW dan mengajaknya bermain, karena memang pada usianya itu ada usia yang membutuhkan dirinya untuk bermain. Kalau ia tidak ada sama sekali waktu terus-menerus belajar misalnya, akan goyang, akan berpengaruh
ya akan berpengaruh pada dirinya. Iya. Sampai beberapa ulama menyebutkan wayam bagi ayyudzan lahu ba'dal insirafi minal kutabi ayyal abala'ban jamila. Ya, ini nasihat Imam Al-Ghazali. Ya, beberapa nasihat beliau memang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau, karena memang layak untuk diikuti. Ya, dan seyogianya bagi orang tua untuk mengizinkan anak-anak mereka setelah mereka selesai dari kutab mereka, dari belajar mereka, katakanlah kutab itu dari pagi sampai sore, kapan mereka bermain? Ya sore itu bermain dia, ya, atau pagi itu ia bermain, ya, selesai setoran, selesai hafalan, sebelum berangkat sekolah jam 7:30, jam 8, ya kasih waktu untuk, bukan main game yang merusak, bukan, ya la'ban jamilan, ya permainan-permainan yang membangun jasmani mereka. Kalau anak-anak kita SMP, ya kita fasilitasi kolam renang di rumah misalnya, ya habis kuta, habis pulang renang sana, difasilitasi. Ya kita fasilitasi mereka lapangan panahan mereka, ya kita bikin lapangan futsal di rumah kita, sederhana, nggak usah luas-luas, atau kita persilahkan nih ya bermain dengan teman-temannya untuk berolahraga misalnya, teman-teman yang baik tentunya. Terus kemudian kita larang, nggak gitu ya. Di pesantren kami berikan waktu mereka untuk bermain dan kita fasilitasi, dan bahkan disuruh bermain. Anak-anak yang nggak bermain, yang diem, yang duduk, yang apa, nggak bergaul dan seterusnya, ya ketahuan, kita semangati untuk bergaul mereka dengan cara bermain, ya bermain bola, bermain panahan, atau bermain di sawah, mencari apa yang bisa mereka manfaatkan, ya, dan lain-lain, apapun yang positif tentunya, ya, yang membangun jiwa baik mereka, yang membangun jasmani mereka. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan yang mestinya kita sediakan bagi anak-anak kita, ya, untuk mendukung tentunya tadi, ya, taghriz al-aqidah as-sahihah. Pemirsa sekalian, kita akan lanjutkan kajian ini setelah jeda berikut ini, insyaallah ta'ala, ya. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV. Ingin profit naik atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media, dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank, dan bebas ITA.
insya Allah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersil area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti, sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813 2969 5359. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Assalamualaikum teman-teman. Di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa, para ikhwah sekalian, rahimani rahimakumullah. Antum sekalian bisa juga berinteraksi dengan kami, tanya jawab di nomor HP, nomor WA, nomor telepon yang tertera di layar. Kami persilahkan jika ada diskusi-diskusi dengan para penonton atau para ikhwah di Zoom dan lainnya. Kita sampai kepada kebutuhan mereka dengan permainan yang mendidik. Kita lanjutkan apa yang dikatakan tadi ya, dan seyogianya dan seharusnya orang tua ayu'dana lahu ba'dal insiraf minal kutabi ayyal'ab la'ban jamila, mempersilahkan anaknya, bahkan memfasilitasi anaknya untuk bermain dengan permainan-permainan yang baik ya. Yastarihu ilaihi min ta'bil maktab ya, ia beristirahat sejenak dari capeknya ia belajar di kutab-kutab, di sekolah-sekolah ya. Kenapa seperti ini ya? Para ulama mengatakan, beliau mengatakan fa inna man asabi min al-la'bi wa irhaqahu ila ta'lim da'iman
yumitu qalbahu. Karena sesungguhnya mencegah mereka dari bermain yang baik tadi, ya, permainan-permainan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, mencontohkan beberapa permainan yang bermanfaat bagi mereka, ya, dan terus menerus ia belajar, fokus terus tanpa henti. Ini akan mematikan hatinya justru, ya. Anak kita SD atau SMP terus habis full day dia harus menerima les ini, menerima les itu seminggu penuh, ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada tahsin, ada les robotik, ada ini, ada itu, padahal sekolahnya full day. Masya Allah, baru hari libur dia kemudian ada kegiatan lagi, ekstrakurikuler lagi. Masya Allah, kapan ia bisa bermain, ya, dengan permainan yang baik? Ya, ini akan mematikan hati. Wa yubtilul zakat, dan bisa membatalkan atau merusak kecerdasan, ya, bisa merusak kecerdasan, ya. Ini keburukannya, ya, karena itu fitrah, dan fitrah itu kita arahkan kepada hal-hal yang baik, tentunya membangun syar'i, ya, tidak melanggar agama, ya. Atau sesuatu yang permainan itu mubah kita cegah, karena permainan itu nanti akan membawakan permainan yang mubah tadi. Kalau ada potensi nanti, potensi keburukan, kita cegah pula, ya. Potensi keburukan kita cegah pula, ya. Potensi-potensi yang baik dari permainannya sampai efek-efeknya, ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang hal-hal yang mubah yang lainnya, berenang, ya, berkuda, memanah, ya, olahraga permainan yang bermanfaat, yang mubah, yang tidak memberikan efek buruk selanjutnya bagi tarbiyah dan akidah seorang anak, ya. Memang ada permainan mubah yang akhirnya membawa kepada keburukan terhadap akidah dan tarbiyah seorang anak. Iya, sepak bola misalnya, ya, gandrung terlalu sampai akhirnya mengidolakan orang-orang yang tidak patut diidolakan, dan seterusnya, ya, sampai batas yang kita izinkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita buka kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya jawab dari paruh kedua ini. Selanjutnya adalah tatbiqat at-tarbawiyah. Ya, praktek-prakteknya apa? Maksudnya secara di lapangan. Ya, bentuk-bentuk tarbiyahnya apa yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, ini sebagai misal saja, ya. Bapak Ibu di rumah bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi, lebih pandai lagi dari apa yang kami sampaikan di sini. Ya, sesuai dengan kondisi anak, kondisi orang tua, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang pertama jelas pengajaran Al-Quran, talaqi Al-Quran. Ya, kalau anak-anak sudah talaqi di sekolah bagaimana Pak Ustadz? Silakan tambah di rumah. Ya, tambah di rumah. Ya, apakah setiap hari? Oke, tidak harus setiap hari. Ketika anak-anak memang sudah ikut kutab, sudah ikut sekolah tahfiz di sekolahnya, ya. Tetapi paling tidak apa yang kita sampaikan di rumah itu mengontrol apa yang mereka dapatkan dari sekolah, ya. Kalau di sekolah tidak ada, ya harus di rumah. Kalau di rumah tidak mampu, ya manggil guru, ya. Bapak Ibu tidak mampu, panggil guru, atau ada TPA di sebelah rumah dan seterusnya, dan kita kontrol. Maksudnya kita kontrol, kita ajarkan sekali-kali. Dari perkara ini nanti akan menuntut orang tuanya mesti belajar tahsin, mesti belajar Quran, mesti mentadaburi Al-Quran yang mau kita sampaikan kepada anak-anak.
kepada anak kita. Ya. Jelas itu, ya. Dan pelajaran-pelajaran Al-Qur'an sangat elok lagi jika disampaikan apa isinya, mentadaburinya, dan seterusnya dan seterusnya. PR buat bapak-bapak kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu mesti belajar Al-Quran, mesti belajar tahsin, mesti bacaannya bagus, ya. Kalau tidak, ia tidak bisa jadi qudwah yang akhirnya akan memberikan efek buruk kepada anak. Loyo anak ini, ya. Ya syukur-syukur ada kompetensi ya, kompetensi di antara anak dan orang tua, Masya Allah, dalam pelajaran atau dalam pemahaman dalam menghafal Al-Quran. Nah, yang kedua, ya, tatbik tarbiyah. Ya, di samping tadi ada taklim, kajian, ada mau'idhah, ada beberapa yang kita sampaikan kemarin lah. Ya, ini sudah seri yang ketiga dari kajian-kajian pendidikan tauhid, pengajaran tauhid di keluarga kita. Yang kedua, tatbiknya bagaimana? Salah satu tatbik yang bisa kita sampaikan adalah memilihkan mereka anak-anak yang teman-teman yang baik, memilihkan mereka teman-teman yang baik. Ada panggilan masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Saya Zulfikar dari Sukabumi. Iya, silakan Pak. Ya. Ini kan judulnya kan tentang pendidikan tauhid dalam keluarga ya. Iya. Nah, apabila orang tua itu belum mengetahui tentang tauhid itu, lalu gimana caranya mendidik anak tersebut? Iya. Ini yang kemarin kita bahas ya. Iya, terima kasih Pak Zulfikar atas pertanyaannya. Di mana? Di Sukabumi. Bapak Zul. Yang kondisinya ini orang tua sudah terlanjur nggak ngerti atau belum ngerti, ya. Kalaupun nunggu proses orang tua belajar dulu terlambat, ya. Orang tua juga sudah sadar ya. Orang tua juga sudah sadar bahwa saya sudah kurang ilmu, ya, dan sudah sadar juga saya mau ngaji, dan itu yang pertama kali dilakukan orang tua. Saya harus belajar, ayah harus belajar akidah sahihah. Saya harus belajar ibadah yang sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah disadari orang tua dan ini langkah pertama. Dan ini langkah pertama, kesadaran itu, terus kemudian ia bergerak ya untuk mencari solusi dengan memintarkan dirinya. Karena mencari ilmu itu niatnya itu kan raf'ul jali an nafsihi wa an ghairihi, untuk mengangkat kebodohan bagi dirinya dan nanti kepada orang lain. Orang lainnya itu anak-anak istri kita. Ya, tapi kan harus proses Ustaz, nanti butuh 1 tahun lagi untuk kajian dan seterusnya sampai kemudian sedikit paham lah. Baik, langkah kedua, anak kita ini diusahakan untuk mendapatkan guru-guru terbaik dalam akidah. Tapi sekolahnya di sekolah umum Pak Ustaz. Oke, sekarang cari solusi yang lain ya. Kalau bisa ya pindahkan ke sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah sahihah akan lebih baik, no problem, dipindah saja, dipindah, daripada di sekolah yang lama ia tidak mendapatkan apa-apa ya, sementara ayah ibunya juga tidak memberikan apa-apa, blank ya, kasihan. Sementara kita sudah sadar anak kita mesti harus
ya diasupi, dikasih, ditanamkan akidah yang baik, pemahaman yang baik, ya kepercayaan dan keyakinan yang lurus, ya keyakinan masyarakat yang menyimpang, yang tidak lurus, ya tahayul khurafat dan seterusnya mesti dikikis pelan-pelan. Untuk anak kita ya cari solusi yang lain. Kalau tidak bisa pindah misalnya, ya panggil guru kita. Kalau tidak bisa pindah, ajak anak kita ikut ke kajian-kajian. Kalau tidak bisa, ikut TPA sore, yang di situ kita yakin nanti akan diajarkan akidah yang benar, ibadah yang sunnah, ya kebiasaan-kebiasaan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para sahabat dan seterusnya. Ini solusi-solusi praktis saya kira yang bisa dilakukan orang tua. Kalau semuanya nggak bisa, maka saya jawab nggak mungkin. Ya, kalau memang nggak bisa Pak Ustadz gimana? Oke, nunggu bapaknya belajar betul. Ya, nunggu bapaknya proses ngaji, proses belajar akidah as-shahihah. Pelan-pelan bersama bapaknya ngaji, anaknya terus kemudian diberi pelajaran dari apa yang didapat bapaknya dari pengajian-pengajian tauhid tersebut. Ya, terus bareng berproses. Ya, anaknya diajak, di rumah diulangi terus kayak gitu aja. Kalau memang nggak mungkin apapun yang saya sebutkan di atas. Ya. Kalau yang di atas itu dikerjakan, yang tadi dikerjakan pula, sungguh amat baik sebagaimana dijelaskan bahwasanya kebutuhan anak terhadap taklim dari orang tuanya itu kebutuhan pertama. Kadang-kadang kita ngeblank, kita nggak ngajarin apa-apa kepada anak. Ya, ngajarinya apa harus jadwal apa? Nggak harus. Ya, kan saya sering ulangi pengajarannya resmian karena Allah gairu resmi, orang resmi ataupun nggak resmi, di waktu-waktu yang apapun bisa kita lakukan dari pengajaran. Ya, terakhir tadi yang kita sampaikan di materi itu hajatul al-atfal ila ta'dib. Yang terakhir itu kebutuhan anak-anak terhadap ta'dib. Ya, anak itu sampai gede juga disebut anak. Ta'dib itu ya memberikan pelajaran-pelajaran contoh adab, atau ta'dib ini juga cenderung bisa kita tafsirkan pemberian rangsangan, motivasi, ataupun juga hukuman. Ya, hukuman. Ya, dengan sesuai dengan kadarnya masing-masing di setiap anak. Ya, saya kira itu ya Pak Zul, mudah-mudahan bisa kita amalkan untuk kalau orang tuanya baru menyadari dan tidak punya ilmu, bisa juga tadi yang terakhir kayak ini sampaikan, bareng-bareng bersama anaknya untuk memahami akidah as-sahihah yang terlepas dari kesyirikan, terlepas dari penyimpangan khurafat, terlepas dari keyakinan-keyakinan nenek moyang, terlepas dari macam-macam kesalahan dalam tauhid, dalam akidah. Ya, itu Pak Zul. Barangkali ada yang lain, kami persilahkan. Kita lanjutkan ya beberapa poin ya, insyaallah. Yang tadi sebelum tatbik tarbawi kita sampaikan hajah ila ta'dib ya. Hajah ila ta'dib. Hajah ila ta'dib tadi kita sudah terangkan. Ya, satu perkara yang tidak boleh dihilangkan dari proses tarbiyah kita kepada anak kita,
dan ini termasuk doruri, ya termasuk doruri. Dan ta'dib itu bertingkat-tingkat sesuai dengan, ada yang ditegesin, ada yang diawasin saja, ada yang diarahkan saja dengan memberikan contoh, ya, dan ada yang macam-macam caranya, ya. Ada telepon lagi, kami persilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Bengkulu, Ustadz. Ya, saya ada cucung umur 3 tahun ya Ustadz. Ya. Dari sekolahnya itu tidak boleh dibebani hafalan. Itu sekolahnya memang TPA umum. Sedangkan kalau kita pembelajaran Al-Quran, anak itu berumur segitu belum bisa membaca. Gimana kalau dengan tidak hafalan? Karena biasanya kan baru alat pendengarannya nih Ustadz. Apakah kontradiktif antara ilmu itu dengan ilmu yang diterapkan dari sekolahan tersebut? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk umur anak yang sudah bisa mengucap, berkata, ya, berkata-kata, bicara dan seterusnya, caranya adalah talaqi. Ya, caranya adalah talaqi, ya, surat-surat pendek, surat sederhana, doa-doa dan seterusnya jika memang anaknya mampu. Ya, jika memang anaknya mampu, pengucapannya juga sudah bagus, bicaranya sudah bagus dan seterusnya. Ya, bicaranya sudah berbunyi, istilahnya anak 3 tahun umumnya sudah bisa bicara. Ya, yang mungkin dilarang mungkin dari pihak sekolah mungkin pelajaran atau diberikan materi baca tulis, hitung menghitung, mungkin itu yang dilarang. Saya kira kalau pihak TPA-nya tidak memberikan atau melarang, ya itu kebijakan TPA sendiri, dan di rumah masih diperbolehkan tentunya kita anggap sesuatu yang baik juga anak di rumah umur 3 tahun bisa kita talaki, ya, hafalan doa-doanya atau hafalan surat-surat yang sederhana, surat pendek dari juz amma. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, jadi tidak dilarang sama sekali, haram begitu, tidak, atau mengganggu psikologi anak, ya. Kalau TPA-nya atau sekolahnya atau apalah yang ia ikuti, playgroup-nya gitu, melarangnya, yaitu hak dia, mungkin ada pertimbangan tertentu bagi mereka, tapi kita bisa lakukan di rumah untuk pembelajaran, pengajaran Al-Quran, ya, pengucapan huruf dan seterusnya dengan talaki. Ya, pengucapan huruf dulu mulai, ya, dengan talaki, ya, tidak usah ditunjukkan gambar-gambar hurufnya, bentuk-bentuk hurufnya, cukup dengan mengucap dengan sesuai dengan kaidah tajwid dan seterusnya. Lalu kemudian meningkat menghafal Al-Fatihah dengan talaki, 1 ayat, 2 ayat dan seterusnya. Pindah lagi ditambah kul a'udzu birabbin nas, an-nas, terus kemudian al-ikhlas misalnya. Ya. Saya kira tidak masalah, Ibu dari Bengkulu, hamba Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke materi kita, ya, tentang tatbiqat at-tarbawiyah. Ya, tatbiqat tarbawiyah tadi pengajaran Al-Qur'an. Yang kedua, ya, memilih atau memilihkan, ya, mencari teman bagi anak-anak kita dengan teman yang baik. Ya, jika ternyata di lingkungan kita, tetangga kita ada teman yang buruk, ya, maka kita larang ia bermain dengan teman yang buruk tersebut. Ya, teman yang buruk, misalnya anak kita SMP misalnya, terus kemudian dia tidak di pesantren, dia di sekolah umum, ya, maka dia keluar, terus kemudian keluarnya sama si fulan, ternyata si fulan ini tidak sholat, ngerokok, kamu nggak usah main sama dia lagi, ya, main sama si fulan aja, nanti
dibeginikan, nanti kasih apa dan seterusnya, bisa dipahamkan kepada anak, ya. Yang ketiga, ya, dicontohkan ya akhlak-akhlak yang baik, ya adab-adab yang baik oleh kedua orang tuanya. Adab kepada orang tua, adab kepada tetangga. Kalau bahasa Jawa dicontohkan dengan unggah-ungguh, ya, di masyarakat, ya. Ini dicontohkan, disampaikan anak-anak kita. Ya, tentunya maksudnya adalah bukan mengikuti adat, tetapi mengikuti cara-cara syar'i, ya. Selanjutnya, ya, sering-sering memberikan nasihat yang sering kita sampaikan, nasihat, mauidhah, motivasi kepada anak-anak, ya. Ini beberapa tadbik, ya, tadbik yang sudah kita sampaikan juga sebelumnya, ya. Saya kira waktu yang tersisa hanya sedikit sekali dan kita bisa bertemu lagi di Jumat ke depan untuk kembali bertemu di acara ini, dan mungkin kita bisa diskusikan, kita bisa tanya jawab dengan topik-topik parenting dan pendidikan Islam, insyaallahu ta'ala. Baik para pemirsa dan para ikhwah yang ada di aplikasi Zoom, ya, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi, ya. Mudah-mudahan kita bisa teruskan kajian ini. Tentunya ini pembelajaran bagi saya sendiri dan para pemirsa untuk sama-sama, ya, memikul tanggung jawab yang berat, yaitu mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang kokoh dalam akidah, ya, generasi yang mengikuti dan menghunjam tauhid mereka dalam dada, generasi yang menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena hanya dengan mengikuti sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengikuti contoh yang para sahabat amalkan dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan surga yang tidak didahului dengan neraka, insya Allahu Ta'ala. Insya Allah Jumat depan jam 7, ya, acara kita membahas lagi masalah-masalah isu-isu pendidikan Islam dan parenting keluarga. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya, silakan Mas.